supaya kita itu tadi mas, seperti kita supaya diperlihatkan kebesaran Allah. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Contohnya seperti itu. Contohnya kita kalau melek ini tidak bisa disantet. Orang yang kena santet ini orang yang lengah. Betul, betul. Orang yang lengah. Nah, makanya kalau di Kalimantan ini orang-orang di sana kalau tidurnya pakai kelambu. Katanya kalau disantet itu karena dia berani masuk ke dalam kelambu, menunggu di luar. Nah itu, maksudnya ini sangat tani mas. Nah itu karena saya sendiri juga belum pernah tahu. Nah, belum pernah tahu. Dan juga ada santet ini yang berupa racun juga ada. Nah itu ada racun ini, kalau racun ini biasanya di makanan atau jajan, wade kalau orang Kalimantan. Minuman. Bisa minuman. Kadang begini, kalau kita makanya kita kalau ke warung, ini kita selalu berhati-hati kalau makan wade atau jajan tersebut jangan sampai habis. Makan sisakan sedikit. Nah, saya lihat mana aja yang kita makan, yang penting sisakan sedikit terus dibuang. Jadi racunnya itu kan berjalan. Nah, berjalan. Ini yang dijalankan oleh makhluk gaib. Ini turun-temurun mas. Ya. Ini turun-temurun. Ini ada, itu ada. Nah ini turun-temurun. Ini kalau di Kalimantan ada. Dan juga untuk saudara-saudara semuanya, itu coba kita melek benih dengan maksud yaitu ingin selamat untuk menyelamatkan warga kita agar berhati-hati. Tak jual suko kudu iling lan waspada kan gitu. Nah, makanya itu mas, kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Orang jahat ini kita tidak tahu di sekeliling kita. Nah, kadang wong seneng kalau ngeras ini agak ngeras seneng mas. Betul itu mas. Kadang usaha bagus, sudah ada musuhnya, sudah diganggu. Bisa ada juga kadang yang mengganggunya nanti dikasih apa, dagangnya nggak laku. Betul. Nah ini mas. Nah ini yang perlu kita, makanya kita tirakat malam atau poso Senin Kemis atau poso Neton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu. Nih panggih malih kalih Sekar Media menika nggih. Nggih, monggo. Menika badhe mbahas santet, Bang. Oh. Nggih, monggo. Santet niku berupa napa, Bang? Barang umpami benda napa cuma doa. Oh. Monggo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat malam kepada seluruh pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Dan insya Allah semuanya sedulur sehat walafiat semuanya. Amin. Dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, santet mas. Aduh, ini rada jeru ini santet. Ini ilmunya orang-orang zaman dulu. Memang orang dulu memang ada orang dulu. Dan namanya santet ini bermacam-macam mas. Di tempat daerah, di lain daerah namanya juga berbeda. Seperti di Jawa santet atau teluh atau tenung. Teluh. Nah betul. Tapi kalau di Kalimantan namanya paramaya. Nah, paramaya. Ini kalau dan di daerah lain mungkin ada lagi namanya yang lain.
Dan hal tersebut bisa bermacam-macam, dan bisa berupa benda, dan bisa berupa doa-doa atau mantra. Nah, doa nggak mungkin, itu mantra. Mantra. Dan mantranya pun mungkin juga bahasa Jawa. Nah, kadang dibaca mantra dari jarak jauh, yang orang yang dituju pun bisa kesakitan. Nah, kadang yang lewat boneka itu kadang juga bisa sakit juga. Ini kalau orang dulu kan begitu. Tapi kalau seperti misalnya ada yang bertanya, gimana caranya untuk menghindari, untuk menangkal, jadi gimana? Nah, ini kasih pertanyaan gini. Kalau menyadatnya mungkin enggak, sekarang anak-anak muda kan nggak bisa. Nah, apa aku mas. Nah, ini kalau untuk penangkalnya ini cukup dengan tirakat atau melek. Atau melek. Saya sampaikan, untuk menangkalnya santet atau teluk itu hanyalah dengan tirakat dan melek. Yang sering terjadi yang kena santet ini orang yang tidur pulas. Tidurnya tidak pakai doa, tidak ingat sama Allah, moro turu blek itu. Kita selalu ingat dengan Allah, mau tidur atau apa, ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atau ayat kursi kita baca. Kita dengan membaca ayat kursi, insya Allah kita dijaga oleh malaikat sampai besok hari. Nah, bangunnya tetap jaga. Terus selanjutnya kita tirakat atau melek di malam hari. Nah, supaya kita terhindar dari hal tersebut. Nah, kemudian tidur di bawah. Jangan tidur di depan, tidurnya di bawah. Pasti bleset. Nah, pasti bleset. Karena tidak mungkin dia mau turun ke bawah. Ini tidak mungkin dia turun ke tanah. Pasti ke atas arahnya. Nah, ini cerita. Kalau santet itu biasanya kalau santet, karena saya pun belum lihat yang namanya santet seperti apa, kan begitu. Tapi kalau guru-guru saya pernah mengajari waktu itu, caranya itu menangkal. Menangkalnya itu menghindari yaitu dengan cara tirakat atau melek. Nah, atau kita tidur di bawah, tidur di tanah. Jadi tidak tidur di ranjang, jadi tidurnya di bawah. Nah, ini juga dilewati. Untuk syaratnya orang melek itu apa? Kita melek itu mungkin ada maksud kita begini. Satu, kita ingin selamat. Ya, kita selamat khususnya untuk keselamatan kita, pagar. Nah, betul, keluarga. Kemudian yang kedua, melek ini kita ya untuk supaya kita itu tadi mas, seperti kita supaya diperlihatkan kebesaran Allah. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Contohnya seperti itu. Contohnya kita kalau melek ini tidak bisa disantet. Orang yang kena santet ini orang yang lengah. Betul. Orang yang lengah. Nah, makanya kalau di Kalimantan ini orang-orang di sana kalau tidurnya pakai kelambu. Katanya kalau disantet itu karena dia berani masuk ke dalam kelambu. Menunggu di luar. Nah, itu. Maksudnya ini jangan tani, Mas. Nah, itu karena saya sendiri juga belum pernah tahu. Nah, belum pernah tahu. Dan juga ada santet ini yang berupa racun juga ada. Nah, itu ada. Racun ini kalau racun ini biasanya di makanan atau jajan, wade kalau orang Kalimantan. Minuman. Bisa minuman. Kadang begini, makanya kita kalau ke warung, ini kita selalu berhati-hati kalau makan wade atau jajan tersebut jangan sampai habis. Makan sisakan sedikit. Nah, saya
mana aja yang kita makan, yang penting sisakan sedikit terus dibuang. Jadi racunnya itu kan berjalan, Mas. Nah, berjalan. Ini yang dijalankan oleh makhluk gaib. Ini turun-temurun, Mas. Ya. Itu turun-temurun. Ini ada, itu ada. Nah, ini turun-temurun. Ini kalau di Kalimantan ada. Dan juga untuk saudara semuanya, itu coba kita melek benih dengan maksud yaitu ingin selamat untuk menyelamatkan warga kita agar berhati-hati. Sak juling suko kudu iling lan waspada, kan gitu. Nah, makanya itu Mas, kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Orang jahat ini kita tidak tahu di sekeliling kita. Nah, kadang wong seneng kalau ngeras ini agak sing ora seneng, Mas. Iri. Betul itu, Mas. Kadang usaha bagus udah ada musuhnya, udah diganggu. Nah, bisa ada juga kadang yang mengganggunya nanti dikasih apa, dagangnya nggak laku. Betul. Nah ini Mas. Nah ini yang perlu kita, makanya kita tirakat malam atau poso dan kemis atau poso neton. Nah itu poso neton. Dan poso neton ini mungkin kita lakukan seminggu menjelang kita hari kelahiran kita. Kita lakukan puasa 1 minggu. Kita mulai dari 1 minggu sebelumnya. Nah, nanti pas kita terakhir pas hari hanya tersebut. Nah, ini untuk meningkatkan kebatinan kita. Kita tahu, misalnya mau ada yang berbuat jahat kepada kita sudah tahu, kita sudah merasakan, sehingga kita waspada, gitu. Udah ada tanda-tanda tersebut. Makanya itu Mas, kita tirakatnya apa? Yang kita maksudkan hanyalah ingin mengetahui, siapa tahu nanti ada tanda-tanda kebesaran Allah ini, bisa tahu, ya Mas, bisa merasakan, setidaknya bisa merasakan ada rasa tidak enak, ya, itu namanya ada bonus tersendiri ya. Betul Mas. Nah itu namanya kalau kita mau dijahati orang atau mau disantet orang, insya Allah bisa terhindar. Nah, bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Namun itu betul semuanya, baik itu yang dari jauh, dari Kalimantan atau yang dari manapun juga, selalu berhati-hati. Kadang di zamannya sekarang ini, kadang banyak orang yang mungkin usaha lancar, nanti ada yang tidak senang pada kita. Tapi sebenarnya ilmu ini kan ilmu gaib. Sebenarnya ilmu betul Mas. Ini ilmu sebenarnya begini, ilmu hitam dan ilmu putih ini kan tidak ada. Ilmu ini Allah tidak punya, ilmu hitam ini tidak punya. Hanya ilmu ya satu aja. Entah warnanya merah atau warnanya putih, tidak tahu kita. Tergantung kita yang melakukan. Kalau kita yang melakukan nanti jahat atau melakukan, kita mengamalkannya dengan tidak sebenarnya, nanti jadi ilmunya hitam. Nah, kan nanti balik diambil. Betul. Semua yang kita lakukan itu terjadi atau bisa balik ngalih dewe. Nah ini contohnya banyak. Kadang kita mendoakan teman kita tidak baik, nanti justru sebaliknya. Nah sebaliknya. Jadi untuk kita semuanya, mari kita doakan kepada saudara kita yang lain yang baik-baik saja. Nah, baik saja, doanya baik saja, supaya kita juga kena imbasnya. Nah, kita kena imbasnya. Dan juga perbuatan. Betul Mas. Semua perbuatan itu atau doa tersebut kembali kepada kita. Kalau tergantung kita menanam tadi. Nandur jagung, tukul yo jagung. Nandur pari, tukul yo pari. Nandur suket.
Nah, nanti saya tunggu suket, suket apa tanduk, suket gajahan, suket kolonjono, nah, itu. Dan banyak yang sebagainya contoh, untuk contoh. Nah, sekarang kalau gimana Mas cara menghindari atau menghindar dari hal yang seperti itu, kita usahakan kita bisa tirakat. Ya, tirakat, insya Allah kita terhindar dari hal yang negatif tersebut. Bukan tirakat ini saya mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Ojo tirakat tidak yang lain. Nah, ini yang lain. Kan tirakat kan mendekatkan diri kepada Allah. Betul Mas, betul. Nah, ini untuk jujur semuanya. Ini mungkin saya sendiri juga belum pernah tahu dan tidak pernah tahu dan jangan sampai tahu dengan ilmu tersebut. Seperti ilmu santet. Nah, ini saya janganlah sampai mengenal atau bisa ilmu tersebut. Nah, ini Mas, saya jauhi. Memang ada kan? Memang ada. Tergantung yang menggunakannya. Betul Mas. Karena kalau yang dulu seperti tahun-tahun yang lalu yang ramainya justru sebelum kita yang di sana, yang di Banyuwangi. Nah, kalau zaman dahulu kala ilmu menikah sama melawan penjahat. Betul. Nah, seandainya ada ilmu tersebut ada beneran. Kenapa Belanda dulu kok nggak disantet aja? Ya, betul. Sampai merampas hasil bumi kita. Sekian ratus tahun. Sekian puluh tahun. Sekian ratus tahun itu. Nah, daripada terus merampas hasil kita, santet aja kan gitu. Santet aja. Kenyataannya Belanda selalu memenangkan pertempuran. Mulai di zaman perang Diponegoro. Nah, itu Mas. Nah, ini kenyataan contohnya banyak. Nah, ini untuk jujur semuanya seperti ini atau demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan atau dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Allahumma fi ila wa miqorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.